Selamat bertemu kembali. Saat ini yang akan kita diskusikan adalah mengenai kerangka teoritis. Kita sudah sedikit berdiskusi mengenai kerangka kerja konseptual atau kerangka konsep. Nah, itu harus didukung oleh sebuah kerangka teoritis. Baiklah, jadi apa itu kerangka teoritis ya? Kerangka teoritis dan konseptual menjelaskan jalannya penelitian dan landasan kuat dalam konstruksi teoritis. Jadi teori-teori yang disusun ya, agar penelitian Anda atau penelitian siapapun itu bisa diterima bahwa itu adalah suatu penelitian yang punya dasar yang kuat. Ya, jadi bukan hanya karena ada suatu perasaan aja ya. Jadi perasaan ini harus diteliti ya. Saya kira banyak yang sudah tahu mengenai hal itu. Tujuan keseluruhan dari dua kerangka kerja adalah untuk membuat temuan penelitian lebih bermakna, dapat diterima oleh konstruksi teoritis di bidang penelitian, dan memastikan generalisasi. Ya, artinya tidak secara umum bisa diterapkan. Ya, yang dimaksudkan dengan dua kerangka kerja ini adalah kerangka teoritis dan kerangka konsep. Kerangka teoritis membantu dalam merangsang peneliti sambil memastikan perluasan pengetahuan dan memberikan arah dan dorongan untuk kegiatan penelitian. Ya, mungkin definisinya terlalu panjang, tetapi yang saya ingin masukkan adalah semua yang mendukung apa itu kerangka teoritis ya. Ini kurang N ya. Kerangka teoritis juga meningkatkan empirisme dan ketelitian penelitian empirik ya. Jadi artinya empiris itu sebenarnya adalah teori yang sebenarnya mendukung teori-teori pasti ya, ilmu fisika. Ya. Karena empirisme itu selalu kita ketemukan. Ya. Jadi bukan untuk melawan, tapi untuk mendukung, saling mendukung. Ya. Oleh karena itu tidak berlebihan ya bagi Imenda ini saya mulai menunjukkan ya setiap Anda menulis ya ini adalah ya, dasar Anda menulis adalah suatu sitir ya. Jadi Anda menyitir pendapat seseorang yang sudah ya, mungkin sudah disahkan atau dianggap benar ya. Ya oleh karena itu tidak berlebihan bagi Imenda. Nah, ini yang saya sitir, ini ada yang saya acu untuk mengatakan bahwa baik kerangka teoritis maupun konseptual memberikan kehidupan pada sebuah penelitian. Jadi kerangka konsep dan teorinya itu harus betul-betul mendukung gitu ya. Jadi tidak seakan-akan mengambang atau mengapung ya. Banyak mahasiswa pasar sarjana dan pembimbing, nah ini kenyataan ya, di sebuah perguruan tinggi yang tidak bisa membedakan dengan kedua istilah tersebut dan salah menerapkannya dalam makalah penelitiannya. Ya. Nanti suatu saat kita akan diskusikan apa itu kerangka teoritis, apa bedanya kerangka teoritis dengan tinjauan pustaka. Ya. Sebenarnya mirip, ya. Tapi nanti kita akan lihat nanti pada pertemuan mendatang apa itu bedanya. Ya. Akibatnya, temuan penelitiannya menjadi lemah karena penerapan kerangka teoritis dan atau kerangka konseptual yang tidak sesuai. Hal ini mengaburkan pemahaman pembaca makalah penelitian yang tidak menemukan maksud tujuan penelitian dan pentingnya penelitian. Ya, kalau Anda sering mengikuti atau pernah mengikuti yang disebut dengan conference ya, atau pertemuan ilmiah, ya, itu banyak sekali ditemukan hal ini, ya, sehingga pembaca itu merasa kesulitan untuk menangkap ide dari peneliti. Ya. Sebuah penelitian tanpa teori atau kerangka konseptual menyulitkan pembaca dalam memastikan posisi akademis dan faktor-faktor yang mendasari pernyataan dan atau hipotesis peneliti. Ya. Kita belum berbicara atau berdiskusi mengenai hipotesis, ya, tapi sekali lagi pada saat yang lalu saya sudah sampaikan apa itu hipotesis. Tesis itu adalah kesimpulan, hipo itu adalah sebelum ya. Jadi kita simpulkan dulu ya,
Ini ada definisi sendiri ya. Kita simpulkan dulu berdasarkan teori-teori pendukung. Ya. Jadi ada kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Hipotesis ini dapat dibuat ya dan bisa sangat kuat ya, kalau konsepnya benar, konsepnya kuat dan teorinya benar. Ya. Hal ini membuat penelitian menjadi kabur dan tidak berkontribusi yang cukup berarti terhadap kemajuan batas-batas pengetahuan. Nah, inilah yang pernah saya katakan, ini skripsi atau praktikum dan sebagainya. Perlu disampaikan dengan pemahaman yang jelas, ya, kedua kerangka kerja, ya, konsep dan teoritis, dan bagaimana keduanya dapat dimanfaatkan secara efisien dalam suatu kegiatan penelitian. Ya, kalau kerangka konsep kita dan kerangka teori kita itu kuat, artinya benar-benar mendukung, ya, penelitian kita tidak akan pernah sulit. Ya. Jadi artinya dalam konseptual dan teori itu pasti ada disinggung sedikit-sedikit ya, misalnya mengenai cara ujinya. Ya. Nah ini nanti selanjutnya kelanjutannya adalah kesulitan kita adalah pada pengujiannya, ya, apakah itu secara laboratorium ya, atau pengujian secara statistik, ya. Misalnya kita melakukan suatu penelitian dengan cara kuesioner dan sebagainya. Apa itu kerangka teoritis? Kerangka teoritis adalah blueprint. Ini kita kenal ya. Sekarang jarang kita melihat blueprint ini ya. Saya mungkin harus memberikan contoh ya. Blueprint itu adalah suatu ya istilahnya cetak biru ya. Suatu kerangka, kalau suatu dasar ya, yang belum diakui ya. Sehingga kadang-kadang yang paling banyak kita lihat blueprint itu adalah pada yang saya lihat itu ya adalah pada rancangan-rancangan untuk bangunan sipil ya, blueprint untuk bangunan gedung, blueprint untuk pembangunan waduk, dam, ya, itu blueprint itu sudah dicetak dulu diberikan pada orang-orang yang berkompeten, terus mereka nanti akan bisa menilai. Tapi blueprint tersebut ya umumnya yang dimasukkan blueprint itu adalah sebuah rancangan yang belum tentu disetujui. Ya, itu ya. Saya mengambil ini dari Grant dan Osanlo ya, 2014. Ya, Anda bisa cari ini, gampang sekali. Ya. Ini adalah kerangka kerja yang berdasarkan teori yang ada di bidang penelitian yang terkait dan atau mencerminkan hipotesis penelitian. Ya, hipotesis ya, belum dibuktikan. Ini adalah blueprint yang sering dipinjam oleh peneliti untuk membangun rumahnya sendiri, ya, rumah penelitiannya atau pengamatan penelitiannya. Ya. Ini berfungsi sebagai fondasi. Oh ini ya, setelah kita buat blueprint ada fondasi lagi, di mana sebuah penelitian dibangun. Ya. Sinclair dan Fulton ya, dan Karen Phoenix Miller ini 2010 ya. Fulton dan Karen ini yang membuat ya, ini berupa jurnal ya. Jadi Anda bisa cari ya. Membandingkan peran kerangka teoritis dengan peran peta atau roadmap. Ya. Jadi saat bepergian ke lokasi tertentu, peta memandu jalan seseorang. Nah itu kuncinya. Ya. Jadi memandu penelitian kita itu bisa diterima atau tidak, atau valid atau tidak. Mungkin begitu ya. Demikian pula, kerangka teori memandu peneliti agar peneliti tidak menyimpang dari batas-batas teori yang diterima untuk memberikan kontribusi terakhirnya secara ilmiah dan akademis. Nah, saya berharap bahwa Anda mengerti yang saya masukkan di sini. Dengan demikian, Brondisio, ya, Lemans dan Soleke, ya, tulisan tahun 2014, ya, ini bukan jurnal ya, tapi ini bahasan ya. Sependapat bahwa kerangka teori adalah teori atau teori khusus tentang aspek usaha manusia yang dapat berguna untuk mempelajari suatu peristiwa. Ya. Ini bukan berarti ini tidak dianu ya. Jadi ini pendapat mereka yang sementara. Nah, sementara ini bisa diterima. Ya, pendapatnya ini tadi ya. Bahwa kerangka teori adalah teori atau teori khusus tentang aspek usaha manusia yang dapat berguna untuk mempelajari suatu peristiwa. Kerangka teori terdiri dari prinsip-prinsip teoritis, konstruksi konsep, dan teori acuan. Prinsip teoritis, konstruksi,
konsep dan teori acuan. Ya, ini yang dikatakan oleh Graham dan Usanlo. Ini yang acuan yang saya pakai ya dalam menuliskan dalam mengartikan kerangka teori ini ya. Dalam penelitian tesis atau disertasi pasca sarjana, semua aspek penelitian diharapkan terhubung dengan kerangka teori. Ya, tetap pakai ini ya. Mahasiswa harus bijaksana memilih teori atau teori yang relevan yang mendukung basis pengetahuan dari fenomena yang akan diamati. Ya. Mahasiswa diharapkan dapat membuat aplikasi unik dari teori yang dipilih sehingga dapat menerapkan konstruksi teoritis untuk studi tesis atau disertasinya. Ya. Ini umumnya ini yang dikhawatirkan oleh seorang mahasiswa ya. Kok sulit sekali ya mendapatkan dukungan-dukungan seperti itu ya. Tetapi jangan surut ya. Saya kira saat-saat ini mudah sekali untuk mencari dasar-dasar teori seperti itu. Ya. Oleh sebab itu ikuti ya, bagaimana Anda membuat jadi dalam merancang sebuah tesis atau disertasi. Ya. Dari diskusi kita yang lalu kita bisa lihat bahwa penting ya untuk merancang sesuatu yang tepat. Ya. Kalau tidak, yang dikhawatirkan adalah kalau penelitian itu melebar. Kalau melebar ini sangat sulit, pasti sangat sulit. Ya. Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian. Kerangka teoritis menawarkan beberapa manfaat untuk kegiatan penelitian. Kerangka teoritis memberikan struktur dalam menunjukkan bagaimana seorang peneliti mendefinisikan studinya secara filosofis, epistemologis, metodologi, dan analitis. Metodenya gimana ya, menganalisisnya gimana. Ya, ini saya dapatkan dari ini ya. Nah, Ravitch dan Kahl, ya, ini masih termasuk baru, sependapat bahwa kerangka teoritis membantu peneliti dalam menempatkan dan mengkontekstualisasikan teori formal ke dalam studi peneliti sebagai panduan. Saya kira Anda tahu semua ini tentang ini ya. Ini memposisikan studi peneliti dalam mode ilmiah dan akademis. Selain itu, kerangka teoritis berfungsi sebagai fokus penelitian dan dikaitkan dengan masalah penelitian yang diteliti. Ya, membatasi betul-betul tidak melebar. Ya. Kalau melebar, umumnya itu adalah yang perlu kita perhatikan bahwa penelitian itu ternyata adalah bukan hanya satu penelitian, tapi bisa beberapa penelitian yang tanpa kita sadari. Ya, kalau itu terlalu luas, itu sebenarnya bisa terbagi menjadi beberapa penelitian. Ya. Malah ekstrimnya yang sering saya katakan adalah Anda ini membuat 3 atau 4 disertasi ini gitu ya, saya katakan tanpa disadari. Nah, itu yang perlu diamati pada awal Anda melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, kerangka teori memandu pilihan peneliti, ya, desain penelitian dan rencana analisis data. Kerangka teoritis juga memandu jenis data yang akan dikumpulkan untuk studi tertentu. Kerangka teoritis dengan demikian membantu peneliti dalam menemukan pendekatan penelitian yang tepat, alat analisis dan prosedur untuk pengamatan penelitiannya. Hal inilah yang membuat temuan penelitian lebih bermakna dan dapat digeneralisasikan. Ya, bisa diterima oleh katakan kalangan umum ya, meskipun itu juga sulit ya. Imenda ya dengan jelas menyatakan bahwa penelitian tanpa kerangka teori tidak memiliki arah yang akurat untuk mencari literatur yang sesuai dan diskusi ilmiah tentang temuan penelitian. Ya, harus ya, ada pendukung seperti itu. Untuk tingkat sarjana di bidang penelitian, kerangka teoritis memberikan pandangan dunia umum atau fokus yang mendukung pemikiran seseorang tentang masalah dan analisis data. Kerangka teoritis memandu dan harus beresonansi dengan setiap aspek proses penelitian dari definisi masalah, survei literatur, metodologi, presentasi, dan diskusi temuan serta penarikan kesimpulannya. Nah, ini sudah laporan skripsi, ya, disertasi atau tesis ya lengkap ya. Eisenhardt berpendapat bahwa kerangka teoritis membantu penelitian dalam mempertimbangkan teori alternatif yang mungkin menantang perspektifnya sehingga memperkuat dasar penelitiannya. Nah,
Simon and Gauss ini banyak sekali ya. Jadi Simon and Gauss serta Maxwell ya mengatakan bahwa kerangka teoritis memperdalam esensi penelitian. Saya mengambil begitu banyak dasar ya supaya nantinya uh, apa pada waktu Anda menuliskan ini ya ada satu goal terakhir pada waktu Anda menulis suatu penelitian agar penelitian itu bisa diakui ya, adalah menuliskannya secara internasional dalam bentuk jurnal. Ya, oleh sebab itu kita harus memagari ya, agar tidak ada, ya ini agak sulit juga, tidak ada lubang yang mengatakan bahwa ada peluang mengatakan bahwa penelitian yang kita lakukan itu tidak signifikan, tidak berarti, dan tidak berguna. Oleh karena itu, proposal penelitian membantu dana, ya, yang membutuhkan dana, harus secara jelas menunjukkan kerangka teoritis yang menjadi proses penelitian yang dimaksud. Ya. Ini meyakinkan lembaga pendanaan bahwa kegiatan penelitian ini layak untuk didukung. Bagi para peneliti di lapangan dan pembaca, pemilihan yang tepat dan keberadaan kerangka teoritis meyakinkan mereka bahwa penelitian ini tidak didasarkan pada naluri pribadi, ya, coba-coba, ya, naluri pribadi peneliti, melainkan berakar kuat pada teori pendukung yang dipilih melalui studi yang kredibel. Ya, saya kira itu ya. Jadi ini jelas ya apa yang harus kita lakukan ya agar penelitian kita itu menjadi berarti, ya, dapat diterima dan merupakan suatu penemuan yang sangat-sangat dibutuhkan dalam uh, kepentingan umum ya. Saya kira demikian.